Kok aneh ya wong sing ora ibadah tambah lancar-lancar, sing ibadah ya nek sing lancar, nek sing enggak lancar. Inilah rahman Allah. Selama masih hidup dunia dijamin oleh Allah rahmannya. Masalah apa? Masalah rezeki, masalah apa? Masih dijamin oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati konco-konco majelis, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat bersama-sama mengaji yaitu kitab Nashaikhul Ibad dengan harapan namanya juga kitab Nashaikhul Ibad, itu nasihat yang baik bagi kita semua. Semoga diberi ilmu yang berkah, manfaat, barokah, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya selawat serta salam yang seindah-indahnya kita aturkan keharibaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perintah Rasulullah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mengaji, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Hukum wajib itu ada dua, ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Kalau fardhu ain itu wajib untuk individu. Kalau fardhu kifayah seperti sholat jenazah seperti itu ya, ada orang meninggal, ada saudara satu muslim yang mewakili mensolati, ini sudah gugur semuanya, ini namanya fardhu kifayah. Tapi kalau fardhu ain, mencari ilmu atau sholat, puasa, ini kan untuk individu, ini namanya fardhu ain, itu wajib. Nah, termasuk thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu hukumnya wajib, itu fardhu ain. Jadi individu itu hukumnya wajib. Muslimin, setiap laki-laki muslim. Wa muslimatin, setiap perempuan muslimah, itu hukumnya wajib. Nah, dimulai dari apa ya? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu hukumnya wajib mulai dari apa? Ketika lahir. Itu sudah hukumnya wajib. Maka kalau ada anak lahir itu kan langsung diadzani. Ya. Itu sudah dimasukkan kalimat takbir. Sampai ilalahdi, sampai ke liang lahat. Ya itu ditalkin. Teman-temanku, konco-konco, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Niat ingsun ngaji kelawan nyebut asma Allah. Niat kita mengaji dengan menyebut asma Allah. Nah, sifatnya asma Allah Ar-Rahmani, yang maha belas kasih. Ini sifat Rahman Allah ini
dunia. Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Jadi kasih Allah, Rahman kasih sayangnya Allah di dunia itu untuk siapa saja, Mas? Untuk siapa saja itu dikasih Gusti Allah, dirahmati oleh Allah. Jadi ning donya iki enggak pandang siapapun ini. Enggak pandang muslim tok. Wong Nasrani, wong Yahudi, wong Hindu, wong nakal, wong ndak salat, semua dirahmani Allah, dikasihi Allah. Mulane kita jangan heran. Iku wong sing ora salat kok malah lancar-lancar usahane. Enggak ngono Mas ya? Ya ta? Oh iku sing khusuk tambah Mas sambat kabeh. Kan seperti itu. Kok aneh ya wong sing ora ibadah tambah lancar-lancar, sing ibadah ya nek sing lancar, nek sing enggak lancar. Inilah rahman Allah. Selama masih hidup dunia dijamin oleh Allah rahmannya. Masalah apa? Masalah rizki, masalah apa? Masih dijamin oleh Allah. Ya orang beriman, ya tidak beriman semua dirahmani Allah, dikasih Allah. Ada ilmu dunia tetap dikasih. Orang ahli ibadah ada ilmunya dunia, ilmu cara mencari uang ya tetap diberi kelancaran. Enggak sholat ada ilmunya tetap diberi oleh Allah. Tapi kalau sudah ar-rahimnya Allah, ini belas kasihannya di akhirat saja. Ini untuk orang mukmin tok loh. Ini orang mukmin khusus. Ketika di akhirat yang dikasih oleh Allah orang yang taat, orang yang beriman, yaitu surganya Allah. Nah, sing ora taat ya Gusti Allah ya enggak usah, enggak boleh. Ini jadi kita bedakan Rahman sama Rahim. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah di dunia bagi siapapun hamba tetap dikasihi. Tapi kalau rahimnya Allah ini khusus orang mukmin besok di akhirat. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala ar-rahimuna yarhamuhum. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hubungannya dengan rahman Allah. Kanjeng Nabi dawuh, irhamu kasihanilah, belas kasihanlah, man fil ardi, man ini bisa manusia, ini bisa hayawan. Kasihi manusia atau hayawan. Yarhamkum man fis sama, yarham mongko bakal melasi kum ing sira sapa man makhluk fis sama ing dalem langit. Kalau kita di dunia belas kasih sama manusia ataupun hayawan ya makhluk, ini nanti makhluk yang ada di langit siapa? Makhluk yang ada di langit itu sinten? Malaikat akan menyayangi kita. Jadi sama siapapun kita harus belas kasih. Nggih. Ya karo sapa wae kudu kasih sayang sesama muslim. Lah sesama makhluk juga di sini ditafsirkan tafsirannya ya sama makhluk wa hayawanin lam yu'mar qatlahu bil ihsan ilahim bi husni rahmani ilahim. Maka kalau kita sayang sama makhluk, terutama sesama manusia, nggak pandang mas, nggak pandang agama, nggak pandang suku, nggak pandang siapapun lah.
Kita harus kasih sayang. Sama hayawan, sayang Rahman sama hayawan itu seperti apa? Nak sampean belah pitik, belah kambing, belah sapi, sayangnya itu kita tunjukkan dengan apa? Nak belah itu gaman itu apa Mas jenenge? Kudu sing landhep. Iku bukti sayang. Mulane Rasulullah melarang nek enek wong belah pitik gamane ketul, belah menyembelih ayam pesonya ya, peso kok ketul itu di Rasulullah enggak suka. Mesakne kasihan sama hayawane. Lho saiki akeh lho Mas. Kuat-kuat pendekar-pendekar jadi gak wani belah pitik kok. Sering iki anak wong sekitar ngene iki. Padahal ya ketoke wong kendel-kendel tapi belah pitik gak gelem, gak iso. Padahal sangat mudah itu nyembelih ayam. Ya Misbah. Nyembelih ayam itu gampang. Tapi kenapa ora wani? Beli ayam kan cuma apa Mas? Lah, kalau kita di sini kan menyembelih ayam kan apanya ini Mas? Ini dibubuti sih, dicabuti dulu kan gitu. Iki kelihatannya secara langsung kan wah, mesakne kok kasar, padahal ndak, itu memudahkan. Senjatanya kudu diasah dulu biar tajam. Nanti mudah. Langsung cepat mati. Lah ini kita tunjukkan kasih sayang. Nah, gak ngono malah menyiksa. Malah nyiksa. Lah nyembelih ayam mudah, cuma sementing baca bismillah. Tapi kalau ayam jantan sama ayam betina itu beda lah ya. Gampang sih Mas belah pitik wedok ambek pitik lanang. Ayo, belah pitik lanang apa wedok? Nak wedok gampang. Wedok sementing dibulune di rodok diresiki, gamane landhep tugel. Tapi nak ayam jantan pitik lanang ilate iku manek iku kudu diangkat. Terus dicekel terus dibawahi. Mulane kadang-kadang kebawahan niku pitik lanang suwi matine kan. Pitik lanang suwi mati. Jadi nah terus iki mumpung bahas ayam, bahas nyembelih. Saking landhepe ya umpamanya, saking tajamnya gaman sampai kepalanya terputus. Hukumnya bagaimana? Piye mbeleh pitik sampai terputus, halal apa enggak? Halal apa enggak? Saking landhepe mbeleh wedhus, menyembelih kambing terputus atau membelih sapi terputus. Hukumnya tetap halal, cuma cara menyembelih sampai putus ini hukumnya hanya terbatas makruh. Makruh itu apa? Tidak disukai Allah, tapi tetap halal. Seperti itu. Kayak perceraian ini hukumnya apa? Ayo, perceraian ini hukumnya apa? Makruh. Boleh tapi tidak disukai oleh Allah. Ini masalah sebatas hukum makruh loh ya. Jadi sampean harus membedakan wajib, halal, terus apa? Makruh, mubah. Ayo mubah itu menang itu. Nak makruh Mas, boleh. Tapi tidak disukai Gusti. Kenapa perceraian kok tidak disukai oleh Allah? Ayo. Ini bahas hukum. Wes. Pokoknya hukum. Ini hukum makruh lah ini ya. Kenapa tidak disukai Gusti Allah? Kenapa perceraian kok dimakruhkan oleh Allah? Alasannya cuma di kitab itu diterangkan. Besok itu di akhirat Allah itu tidak suka mendengar tangisan anak kecil. Besok di surga itu kalau ada tangisan anak kecil, itu Allah tidak suka.
Nah, tidak suka ini kan makruh. Tidak disukai Allah. Lah kenapa anak kecil di surga kok menangis? Karena anak kecil ini meninggal waktu kecil kan langsung masuk surga. Gitu. Besok anak kecil yang meninggal sebelum balik itu masuk surga, Mas. Itu masuk surga. Lah, masuk surga besok di sana kan jadi penghuni surga. Ya do pelayan-pelayan do seneng-seneng ngono iki jadi cilik kan ngoten niku. Ada yang mengatakan besok jadi pelayan surga. Tapi masuk surga. Lah ini anak ini besok mencari orang tuanya. Ketika mencari ayahnya ketemu, ibunya tidak ketemu. Atau ketemu sama ibunya, ayahnya tidak ketemu. Si anak ini nangis. Si anak ini nangis. Lah kenapa tidak ketemu? Gara-gara suami istri ini pisah. Suami ini pisah. Tapi ya ketemu ibu bapak era ketemu kan akhirnya nangis. Gara-gara sudah tidak suami istri. Lah ini si anak ini nangis. Lah ketika nangis inilah horeg atau bergetar aras Allah. Nah sebab inilah Allah Maha Tahu, maka dari itu perceraian dihukumi boleh tapi makruh, tidak disukai. Itu alasannya. Ini bisa ditanyakan nanti ini. Ya, ini pasti permasalahan ini. Masa pisah sok ning kono ora ketemu. Ya ketemu. Ning kan otomatis tidak jadi satu. Ya, anak iku nak bapak ning kono, ibu ning kono kan gak iso. Nah, ini kan anaknya nangis iki. Jadi itu sebatas hukum makruh. Tadi membahas apa tadi? Menyembelih ya. Menyembelih apa tadi? Hayawan. Potong atau apa? Kepalanya terlepas. Ini tetap halal tapi hukumnya makruh. Jadi nak menyembelih ayam itu gampang, Mas. Gak usah golek-goleki Mbah Yai, gak usah belah dhewe wae. Aku sering, Pak, turu digugahi Pak mbelih pitik. Masyaallah, kadang tak kon nakil. Nggih, turu nggugah pitik tok. Maksudnya apa kan mudah. Lha astu. Yes, padahal yo pendekar kuat-kuat Mas mbelih pitik rawane. Ini bukan gak wane, nah, mungkin ilmunya. Jadi ngene Mas, Akil Misbah, Mas Kron. Mbelih pitik sementing maca Bismillahirrahmanirrahim. Yes, gamane sing landhep itu irhamu tadi, belas kasihan halal. Ya. Sing rada yang agak sulit kan memang menyembelih kambing, Mas. Kambing, sapi. Karena kambing kan kadang ada hubungannya dengan niat. Mungkin akekah. Lah kalau akekah kan ada niatnya, Mas. Sing mbelih kudu ini akekahnya siapa kan disebut. Atau sapi kan biasanya korbannya siapa. Lah nek pitik mosok enek ayo niate apa pitik? Kok sebetulnya dibeleh gak ngono. Ada dibeleh. Ini ya. Jadi lah terus gini sampean mesti tanya, irhamu mang fil ardi, kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Baik manusia maupun hayawan. Lah terus ning sawah-sawah iku tikus-tikus diobati iku piye, Pak? Piye, Mas? Apakah gak sayang? Nah, sampeyan ketika nyemprot omo ya atau mengobati tikus niate menghilangkan penyakit. Ya sama nak turu dicokot nyamuk itu terus mbok paringi apa iku? Bat nyamuk nggih. Niate ya mateni nyamuk biyen niate ngilangi penyakit. Ya nak sampean gunane dalil irhamu mang fil ardi kasihanilah nyamuk ya bentol kabeh sampean. Kayak iso turu tenan. Ya parine barang ya entek tenan. Jadi harus menempatkan, Mas, menempatkan. Kula ngaten mboten ngeten. Nek enek cecak iku kan, cecak kan iki kan kotor. Iki to Mas. Teleke cecak kan najis.
Ini takon, sampean mateni cecak. Ada itu di rumah Rasulullah itu di pinggirnya itu ada senjata Siti Aisyah kanggo mateni cecak. Satu pukulan cicak tek mati itu 100 pahalanya. 2 pukulan tek urung mati tek meneh dilong. Dilong meneh. Lah matine suwi ya dilong tambah. Tuh. Jadi membunuh cecak itu mendapat pahala. Tapi lihat-lihat cecak memang yang merugikan lah. Nah, kayak nih kok kene gawe salat di sini buat salat, otomatis cicak harus dibunuh itu. Tapi kalau cicak ngisor gedang, nek kono gak ganggu ya. Ini gunakan tadi irhamu mangfil ardina. Saya seperti itu. Saiki sing sulit Mas, ini semut ini Mas. Semut ini sulit. Kalau menggunakan ini irhamu mangfil ardi, kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Yo kasihan Mas. Tapi ketika ada acara buat sholat kan harus dibersihkan. Lah resikone, ayo berapa ratus semut mati. Sapo nih mbok lempar-lempar kan. Nah ini niatnya apa? Karena Allah ya mengusir, menghilangkan gangguan penyakit lah. Jadi irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Ini harus teliti loh, ndelok situasi dan kondisi kayak. Kalau tidak merugikan kasihan. Tapi kalau merugikan, nah sampean kalau gondeli irhamu mang fil ardi Mas rasido mangan sampean. Mah bete tiwak kasihan. Mah mateni Pak Pitik. Mah bleh kasihan. Wah, repot Mas ge. Lah, sekarang iki dijerukne meneh. Ada teman saya itu, ada guru saya itu, enggak tega Pak makan ayam, enggak tega makan makanan yang bermakhluk itu. Kasihan alasannya kasihan. Padahal justru Allah mencipta alam ini, Allah mencipta gunung, mencipta laut, yang gunung isinya apa? Pohon, batu, pasir. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Allah mencipta laut, dalamnya ada apa? Ikan. Untuk siapa? Manusia. Kalau kita apa? Makan lauk, ikan atau tadi motong ayam karena Allah. Ini kan ayamnya seneng. Ikannya seneng dimakan. Oh, hidup saya ada manfaatnya. Memang tujuan. Allah menciptakan belimbing, jeruk. Ini belimbing kalau dimakan, ini juga makhluk loh Mas, ada malaikatnya. Ini kalau kita makan, belimbing ini sukses hidupnya. Sukses hidupnya karena berguna untuk manusia. Tapi belimbingnya ceblok, bosok, sia-sia. Dimakan siapa ini belimbing bosok? Oh kambing, ayam. Bisa untung dimakan ayam. Lah enggak ada guna langsung bosok-sok. Ini kan hidupnya enggak ada manfaatnya. Jadi semua makhluk itu hitung-hitungannya Allah seperti itu. Jadi kembali lagi hadis irhamu mang fil ardi, kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum mang fis sama, makhluk yang ada di langit akan mengasihi. Ini lihat tadi manfaat dan madharatnya ya. Jadi orang kabeh dikasih terus akhirnya ra tega mangan wak pitik, ra tega mangan ikan, wah repot nanti ya. Asal kita niati karena Allah, ayamnya tambah seneng, ya ikannya tambah seneng. Gitu. Ada pertanyaan? Iya, salah satu. Bagi pulau pecinta, jangan sampai dibunuh dan tentu seperti maka kita pelihara pada salah satu hewan yang dianjurkan untuk dibunuh.
Bukan dianjurkan, Mas. Ini jangan salah paham. Dibolehkan. Bukan dianjurkan loh. Kalau dianjurkan itu ada tekanan. Tapi kalau dibolehkan itu kan situasi kondisi. Itu ada 5 hayawan yang diperbolehkan dibunuh. 5 hayawan termasuk tikus, termasuk ular. Ini diperbolehkan. Tapi kalau melihat irhamu mangfil ardi, kalau tidak mengganggu ya jangan dibunuh. Kan gitu. Kalau memang pada tempatnya ular tempatnya ning panggonane, biasanya ular tempatnya di mana? Di semak-semak, intinya tempat punya sendirilah. Di alam sendiri, lah ngapain kita ngoyak-ngoyak matene ya tok nih. Tapi kalau sudah mungkin mengganggu masuk rumah, ya mengganggu tempat yang untuk kita, ya boleh kita bunuh, boleh. Seperti kemarin Mas di rumah. Itu alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Ada ular hijau Mas. Ular hijau kan ular ganas gitu. Itu loh Pak. Yang kemarin di Resiki, Tegal belakang itu, terus Badibabati. Enggak tahu Mas, di depan TV loh Mas Ed. Untung Mas. Sing pojok yang belakang pojok kan saya kasih itu toh, genteng, tumpuan genteng. Tumpuan genteng loh, turahan genteng itu. Itu mungkin ularnya dari luar masuk situ. Nah, di tembok itu ada bolongan kecil, mungkin kan ada cahaya di situ kan. Itu masuk kan. Itu kan kencer TV tadi. Lah itu Gus Fai kan ada ndelok TV ning ngarep. Niki ular itu separo Mas. Separo awake. Gak iso jalan. Separo, ular hijau. Terus saya panggil Mas Akil ya kemarin dulu Mas. Langsung diambilkan. Nah, ini kan terpaksa kita bunuh Mas. Terpaksa kita bunuh. Ular hijau ya Pak. Medeni wong ya. Ini kan sangat menakutkan. Loh, alhamdulillah ya seperti itu Mas. Kok untungnya kok gak liwat gini Mas? Gak liwat sing dalan lawangan enak itu kan kerek. Tapi kok bermen ya. Liwati tembok gitu Mas. Iku sing enak bolongan jadi Mas. Akhirnya ya separuh awake Mas meneng. Untung ya alhamdulillah. Itu di pukuli Mas Akil ya kemarin. Nah, terus digawak nih Mas. Gawat. Nah ini memang diperbolehkan. Tapi ngapain sampean golek-golek nih kok kono mbok pateni kan ya. Kan gitu. Terserah. Ini banyak loh Mas, seperti sampean Mas Ed. Apa ngobati apa Mas? Nak nggo irhamu mangfil ardi, kasihanilah makhluk yang ada di bumi itu kabeh loh Mas. Ular-ular termasuk kabeh iku. Tapi kalau ular, ulat, tikus memang makhluk tapi penyakit. Nah, kita kan juga diperintah ya. Nah, diperintah untuk merawat ya akhirnya ya niati mateni penyakit. Aku yang ngono Mas. Ibarat nyamuk ya niati ya penyakit. Lah nek memang semut-semut ini sebenarnya kita kasihan, tapi nek memang terpaksa piye meneh. Ya, kita niati menghilangkan penyakit. Tapi beda lagi nak kita niati, wah iki semut saya bunuh. Wah ini lain lagi Mas. Maka di Islam kan ada innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung niat. Tergantung niat. Semuanya tergantung niat. Al umuru bimaqasidiyah. Suatu perkara itu tergantung maksudnya. Nah, sampai seperti ini kok Mas. Sampan sholat tuh Mas ya. Sampan sholat duhur. Jelas sholat duhur, waktunya duhur, sampan salah niat ya nggak jadi kok. Lah sholat duhur kok usolli fardhul asri. Jadi ndak. Ini pentingnya niat. Asar ya dewe, maghrib sendiri, isya sendiri, subuh sendiri. Begitu juga amal. Tergantung niat. Sampean minum ini kendi. Ya minum air. Tapi dalam hatinya saya minum arak. Gayane di delok kancane kan rada. Iki lho arak tak ombe. Glok. Padahal banyu kendi. Tapi niatnya minum arak haram. Ini niat.
Ini hubungannya dengan niat tadi gitu. Jadi suatu perkara tergantung niatnya. Itu. Jadi kembali lagi hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihanilah makhluk yang ada di bumi, makhluk termasuk manusia maupun hayawan, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihi. Yaitu siapa? Malaikat. Ada sebuah cerita ini dalam kitab Nasuliban. Ro'a al-Ghazali, Ruya al-Ghazali fin naum, faqila lahu ma fa'alallahu bik, faqala auqafani baina yadayhi wa qala li bima qadimta, seterusnya. Ini langsung saya artikan. Imam Ghazali itu bermimpi. Sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma fa'alallahu bik. Ma fa'alallahu bik. Ada yang mengatakan gini loh, ada orang yang bermimpi, memimpikan Imam Al-Ghazali. Ketika itu Imam Al-Ghazali bertemu dengan Allah di mimpi. Imam Ghazali ditakoi, wahai Imam Ghazali, oh salah ya, Ruya Al-Ghazali fin naum, faqila lahu ma fa'alallahu bik, faqala auqafani baina yadayhi wa qala li bima qadimta alayya fasirtu. Ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah bika, faqala auqafani baina yadayhi. Ada orang bertanya sama Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, piye Gusti Allah? Sampean kan sudah di alam kubur kayak gitu. Gusti Allah piye nakoni sampeyan? Gusti Allah piye berbuat apa ning sampeyan? Akhirnya Imam Ghazali bercerita, saya diberhentikan oleh Allah. Wahai Ghazali, kata Allah, bima qadamta alayya, apa andalamu sampeyan sowan ning aku? Apa andalamu sampean kok iso sampai tak mulyakno ning swargaku? Imam Ghazali tadi berkata, azkuru a'mali, kula ngandalne amalku, oleh salatku, oleh posoku, oleh lakon apikku, oleh ngajiku, oleh mulangku. Imam Ghazali mengandalkan amal perbuatannya. Akhirnya kata Allah, faqala lam aqbaluha. Oh, amalmu kabeh olehmu, ngamal olehmu, salat olehmu, poso olehmu, gini-gini. Aku enggak terima. Saya enggak terima. Saya tidak menerima amalmu. Wa inna ma qabiltu minka dzata yaumin nazalat dzababatun ala midati qalamika. Gini loh Imam Ghazali. Sampean amal, sampean melakukan kebaikan apapun oke, tapi tidak sebab itu aku terima engkau. Semuanya aku terima disebabkan rahmatku, kata Allah. Rahmatku turun ketika sampean. Nah itu, ketika sampean menulis kitab. Zaman dahulu kan Imam Ghazali menulis kitab itu kan pakai mangsi apa Mas? Mangsi pen tutul gitu Mas. Tinta tutul gitu. Ya benar nulis kan ngoten. Gitu.
Wahai Imam Ghazali, ketika engkau menulis kitab, ada seekor lalat. Lalat itu apa? Laler. Sedang menghisap tinta. Ketika lalat menghisap tintamu, engkau berhenti menulis, menunggu lalat selesai minum tintamu. Karena itulah aku melihat kamu, wahai Ghazali, aku kasihi kamu. Semua amalmu aku terima, tapi paling pokok aku kasih karena kamu sudah mengasihi makhlukku yang namanya lalat. Itu hal sepele tuh. Itu hal sepele tuh. Tapi ojo sampean balik, oh lah nek ngono sementing sayang wis rasa salat rasa. Oh ndak, itu kan kasih sayang Allah kan ndak tahu tuh kita. Kewajiban tetap kita lakukan, tapi hal sekecil-kecil itulah nggak tahu menjadi rahmat Allah. Gitu ya. Imam Ghazali dikasih semua amalnya diterima, itu sebab apa? Itu ketika lalat menghisap, meminum air tinta. Itulah Imam Ghazali mendiamkan dulu. Kemudian selesai. Itulah rahmat Allah. Jadi ini kembali lagi tentang apa? Kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Tapi kalau kita sama lalat itu, masya Allah, nggih. Saman nggih mangkel karo laler itu. Mulansane man laisal adab kadzubab. Sopo sing ra duwe sopan santun kaya laler. Lalat itu seperti itu ya. Mencrok sini, bar mencrok kotoran, mencrok pipi. Ora duwe sopan blas iki. Tapi itu bukan makhluk Allah. Nah, tapi seperti ini boleh enggak kita bunuh, Mas? Ayo kita bunuh boleh enggak? Kalau lalat tidak mengganggu ya enggak usah dibunuh. Tapi kalau sudah mengganggu kita, ya abad itu ya. Jadi pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Irhamu man fil ardi yarhamkumullah. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi? Gak sanggup hidup. Lah, segini. Man ahabba lillah. Inilah sempurna iman. Barang siapa mencintai sesuatu karena Allah. Kita cinta istri, anak, kita cinta teman, kita cinta ya, senang makan, senang minum, senang mungkin memelihara, senang berbuat kebaikan, mengasihi semua. Itu semua karena apa? Lillah, karena Allah. Man ahabba lillah. Wa man abghadha lillah. Barang siapa marah, ya karena Allah. Kita marah sama mungkin tadi laler sing ganggu, ya. Mungkin makhluk yang mengganggu. Kita niati karena Allah. Aku mateni iki. Aku mbelah pitik karena Allah. Aku ngilangi penyakit karena Allah. Aku menghilangkan ini karena Allah. Ini nanti bernilai ibadah. Ini itu ya, karena Allah. Wa mana alilah, mencegah sesuatu juga karena Allah. Zaman coba. Katakanlah contoh, ada suatu majelis tapi majelis mabuk umpamanya. Iya, juga majelis ya Mas ya. Ayo urunan 200.000. Gawe apa? Makan. Kita belikan toak umpamanya, kita belikan arak. Ini baik apa buruk ini? Sama ditakoki, "Mas, urunan 200.000." Sepurane nggih, kan. Inilah tidak suka dengan tidak baik karena Allah. Ojo kok karena hawa nafsu. Walah, welek itu dosa. Mbok sengeni, mbok uring-uring ojo. Itu juga nuruti nafsu akhirnya. Jadi sampean menolak, mencegah itu karena Allah. Mencegah kemaksiatan karena Allah. Menolak kemaksiatan karena Allah. Memberi kebaikan karena Allah. Semua apapun karena Allah. Ya nyun sewu, guru nyengeni murid, iku enek sing nuruti nafsu. Ono sing memang ibadah. Lah nek bocah nakal kudu dijewer to, Pak. Tapi jawere aja goro-goro mangkel. Niat karena Allah mendidik. Lho, ngono. Angel Pak ya.
sayang karena Allah, marah karena Allah, menolak karena Allah, benci dengan tidak suka sama kemaksiatan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sempurna iman kita. Jadi itu masing beda. Ini sama udah bingung mau urip iki ya. Kalau tadi ya itulah yang membedakan. Jadi sampean belah pitik ya karena Allah. Sama ngilangi penyakit, ngobati tikus ya karena Allah. Sayang anak karena Allah, jewer anak ya karena Allah. Akhirnya sempurna iman kita. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Sampun nggih? Udah. Semoga yang kita kaji apal dalilnya nih. Irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Kuncinya di situ. Apa artinya? Kasihanilah makhluk yang ada di bumi, maka akan dikasihi makhluk yang ada di langit. Itu kesimpulannya di situ. Lah adapun pilih-pilih tadi situasi dan kondisi. Tetap lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.